Pagi, selamat bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan besaran-besaran yang berhubungan dengan gerak lurus. Untuk sesi kali ini kita membahas kecepatan dan kelajuan. Nah, dari subjudul ini kita coba mulai dari kecepatan. Nah, kecepatan itu nanti sering disimbolkan dengan V lalu diberi tanda panah. Kenapa kita beri tanda panah? Karena dia merupakan vektor. Jadi kecepatan itu nanti didefinisikan perpindahan persatuan waktu. Seperti ini dia untuk pengertian dari kecepatan. Nah, lalu dari sini bisa kita buat rumusannya V sama dengan perpindahan dibagi waktu. Lalu kalau mau cuma hanya rumusnya itu nanti sering dia dibuat X dibagi T. Nah, seperti ini dia. Oke. Nah, lalu kalau nanti dia kecepatan rata-rata, ya, kecepatan rata-rata berarti dia akan menjadi P bar R rata-rata delta X per delta T, dan ini nanti menjadi X2 dikurang X1 dibagi T2 dikurang T1 seperti ini. Nah, inilah pengertian atau konsep, ya, lebih tepatnya konsep sebuah kecepatan. Nah, lalu kita masuk ke dalam kelajuan. Kelajuan itu nanti P pakai harga mutlak. Nah, kelajuan itu kalau didefinisikan, ya, ini adalah jarak yang ditempuh per satuan waktu. Ini dia. Nah, jadi kalau dirumuskan nanti dia V sama dengan jarak per waktu. Ini dia. Atau nanti dia V sama dengan S dibagi T, seperti ini dia. Atau nanti kalau masuk ke dalam kelajuan rata-rata, ya, kelajuan rata-rata itu nanti bisa kita buat dia menjadi V rata-rata sama dengan delta S dibagi delta T. Nah, ini dia. Oke. Terus nanti di sini boleh kita tuliskan dia S1 ditambah S2 dibagi T1 tambah T2. Seperti ini. Nah, di antara kecepatan dengan kelajuan ada yang namanya kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat ini nanti V. Nah, ini nanti, ya, definisinya kecepatan atau kelajuan, boleh ya, kecepatan atau kelajuan saat
tertentu seperti ini. Nah, nanti dia bisa kita buat dalam bentuk V sama dengan limit delta X per delta T, di mana delta T-nya itu mendekati 0. Ini dia. Oke. Nah, jadi bagaimana kita membedakan mereka? Nah, untuk membedakan mereka ya, itu nanti akan terlihat dari beberapa pengalaman ketika kita mengerjakannya. Oke, jadi kalau misalnya untuk lebih detailnya itu bisa kita lihat dari waktunya. Ya, kalau nanti kecepatan rata-rata, waktu yang diberikan ada 2. Kalau nanti dia kecepatan sesaat, T-nya cuma 1. Lalu kalau untuk kelajuan, ya bisa nanti dia ada 2 waktunya. Oke, jadi nanti Anda cukup memahami bagaimana bentuk-bentuknya akan kita bahas pada pertemuan berikut contoh-contoh soalnya. Terima kasih.